kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan arcus. Fitur awan arcus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan arcus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan arcus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan arcus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit diantaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan arcus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan arcus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan arcus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa megatrust menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa megatrust tinggal menunggu waktu. Gempa megatrust menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap megatrust Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona megatrust berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijokongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Berikut 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan arkus. Fitur awan arkus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan arkus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan arkus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan arkus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit di antaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan arkus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan arkus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan arkus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa Megatras menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa Megatras tinggal menunggu waktu. Gempa Megatras menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap Megatras Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan Megatras Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona Megatras berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijo Kongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megatras Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap Megatras Selat Sunda dan Megatras Mentawai Siberut. Berikut 16 titik Megatras yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Perakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan Arcus. Fitur awan Arcus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan Arcus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan Arcus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan Arcus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit di antaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan Arcus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan Arcus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan Arcus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa megatrust menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa megatrust tinggal menunggu waktu. Gempa megatrust menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap megatrust Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona megatrust berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijo Kongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Berikut 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan Arcus. Fitur awan Arcus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan Arcus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan Arcus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan Arcus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit diantaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan Arcus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan Arcus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan Arcus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa megatrust menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa megatrust tinggal menunggu waktu. Gempa megatrust menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap megatrust Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona megatrust berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa, Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijo Kongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Berikut 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan arkus. Fitur awan arkus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan arkus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan arkus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan arkus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit di antaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan arkus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan arkus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan arkus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa Megatras menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa Megatras tinggal menunggu waktu. Gempa Megatras menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap Megatras Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan Megatras Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona Megatras berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijo Kongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megatras Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap Megatras Selat Sunda dan Megatras Mentawai Siberut. Berikut 16 titik Megatras yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan arkus. Fitur awan arkus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan arkus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan arkus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan arkus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit di antaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan arkus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan arkus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan arkus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa megatrus menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa megatrus tinggal menunggu waktu. Gempa megatrus menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap megatrus Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan megatrus Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona megatrus berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijo Kongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrus Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrus Selat Sunda dan megatrus Mentawai Siberut. Berikut 16 titik megatrus yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan arkus. Fitur awan arkus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan arkus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan arkus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan arkus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit di antaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan arkus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan arkus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan arkus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa Megatras menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa Megatras tinggal menunggu waktu. Gempa Megatras menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap Megatras Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan Megatras Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona Megatras berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijokongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megatras Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap Megatras Selat Sunda dan Megatras Mentawai Siberut. Berikut 16 titik Megatras yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan arkus. Fitur awan arkus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan arkus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan arkus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan arkus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit di antaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan arkus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan arkus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan arkus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa megatrust menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa megatrust tinggal menunggu waktu. Gempa megatrust menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap megatrust Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona megatrust berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijo Kongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Berikut 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan arkus. Fitur awan arkus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan arkus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan arkus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan arkus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit diantaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan arkus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan arkus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan arkus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa megatrust menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa megatrust tinggal menunggu waktu. Gempa megatrust menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap megatrust Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona megatrust berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijokongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Berikut 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan Arcus. Fitur awan Arcus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan Arcus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan Arcus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan Arcus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit diantaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan Arcus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan Arcus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan Arcus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa Megatras menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa Megatras tinggal menunggu waktu. Gempa Megatras menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap Megatras Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan Megatras Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona Megatras berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijokongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megatras Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap Megatras Selat Sunda dan Megatras Mentawai Siberut. Berikut 16 titik Megatras yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan arkus. Fitur awan arkus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan arkus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan arkus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan arkus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit di antaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan arkus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan arkus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan arkus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa megatrust menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa megatrust tinggal menunggu waktu. Gempa megatrust menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap megatrust Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona megatrust berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijo Kongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Berikut 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan Arcus. Fitur awan Arcus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan Arcus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan Arcus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan Arcus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit diantaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan Arcus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan Arcus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan Arcus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa Megatras menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa Megatras tinggal menunggu waktu. Gempa Megatras menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap Megatras Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan Megatras Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona Megatras berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijokongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megatras Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap Megatras Selat Sunda dan Megatras Mentawai Siberut. Berikut 16 titik Megatras yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan Arcus. Fitur awan Arcus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan Arcus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan Arcus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan Arcus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit di antaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan Arcus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan Arcus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan Arcus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa megatrust menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa megatrust tinggal menunggu waktu. Gempa megatrust menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap megatrust Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona megatrust berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijo Kongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Berikut 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan Arcus. Fitur awan Arcus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan Arcus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan Arcus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan Arcus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit diantaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan Arcus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan Arcus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan Arcus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa Megatras menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa Megatras tinggal menunggu waktu. Gempa Megatras menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap Megatras Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan Megatras Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona Megatras berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijokongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megatras Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap Megatras Selat Sunda dan Megatras Mentawai Siberut. Berikut 16 titik Megatras yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan arkus. Fitur awan arkus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan arkus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan arkus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan arkus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit di antaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan arkus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan arkus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan arkus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa Megatras menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa Megatras tinggal menunggu waktu. Gempa Megatras menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap Megatras Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan Megatras Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona Megatras berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijokongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megatras Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap Megatras Selat Sunda dan Megatras Mentawai Siberut. Berikut 16 titik Megatras yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan Arcus. Fitur awan Arcus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan Arcus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan Arcus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan Arcus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit diantaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan Arcus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan Arcus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan Arcus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa Megatras menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya, tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa Megatras tinggal menunggu waktu. Gempa Megatras menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap Megatras Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan Megatras Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona Megatras berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijokongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megatras Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap Megatras Selat Sunda dan Megatras Mentawai Siberut. Berikut 16 titik Megatras yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan arkus. Fitur awan arkus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan arkus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan arkus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan arkus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit di antaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan arkus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan arkus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan arkus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Potensi tsunami gempa Megatras menunggu waktu, Indonesia bisa senasib Jepang 16 titik bahaya. Tinggal menunggu waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara mengejutkan menyatakan bahwa gempa Megatras tinggal menunggu waktu. Gempa Megatras menurut BMKG menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama Pulau Jawa, Banten, Bengkulu, Lampung dan Mentawai Sumatera bagian barat karena disertai tsunami terutama di Selat Sunda dan Mentawai Suberut. Para ilmuwan khawatir menimbulkan tsunami lebih dahsyat dari Aceh karena diprediksi Selat Sunda M8.7 dan Mentawai Suberut M8.9. Maka para ilmuwan mengatakan tinggal menunggu waktu saja. Seismic gap Megatras Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo dan Megatras Mentawai Siberut potensi 8,9 magnitudo, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono. Berdasarkan hasil kajian para pakar, lempeng Indo-Australia dan Rasia menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa, lalu membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik dan memicu tsunami besar seperti di Jepang. Daryono mengatakan Indonesia dikelilingi 13 zona Megatras berdasarkan peta sumber bahaya gempa Pusgen tahun 2017 dari Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa Bali, sementara Mentawai Siberut di barat Sumatera. Pakar tsunami di Indonesia, Wijokongko mengatakan bahwa memang ada potensi tsunami berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Ditambahkan, Daryono kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megatras Nankai sama persis dirasakan ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap Megatras Selat Sunda dan Megatras Mentawai Siberut. Berikut 16 titik Megatras yang mengelilingi Indonesia. Wilayah Sumatera ada Aceh Andaman, Nias Simele, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano. Sementara di Selat Sunda Banten, lalu Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, kemudian Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Lini masa media sosial dihebohkan dengan munculnya gambar awan berbentuk gulungan ombak besar. Mereka pun menyebutnya sebagai awan tsunami. Tak sedikit di antara yang menyebut bahwa kemunculan awan itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Benarkah demikian? Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri, pada hari Selasa 10 September kemarin menjelaskan bahwa secara ilmiah dalam dunia meteorologi, awan tsunami dinamakan dengan awan arkus. Fitur awan arkus dapat ditemukan di antara jenis awan cumulonimbus maupun cumulus. Awan arkus adalah awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya termasuk jarang. Ini biasanya berbentuk formasi memanjang seolah-olah seperti gelombang besar. Winda menambahkan awan arkus terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan tersebut terbentuk di sepanjang pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat serta lembab. Kondisi atmosfer seperti itu kemudian membentuk tipe awan yang memiliki pola pembentukan horizontal memanjang. Ia menambahkan awan arkus bisa memicu lahirnya angin kencang dan hujan lebat, serta tak sedikit di antaranya yang juga disertai kilatan petir. Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kemunculan awan arkus juga dipengaruhi oleh fenomena angin laut dalam skala yang luas mendorong massa udara ke arah daratan. Keberadaan awan arkus murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer. Guswanto menegaskan tidak ada kaitan antara awan arkus dengan potensi gempa dan tsunami, termasuk hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu memantau informasi-informasi cuaca dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian berita terkini terkait penjelasan BMKG soal kemunculan awan tsunami yang bergulung-gulung di langit. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.